Perkenalkan, nama saya Gita Natalia Daukalu, peserta Latsar CPNS, Kementerian ATR BPN, Angkatan 1, Golongan 2. Satuan kerja saya di Kanta Kota Tomohon. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas yang pertama pada agenda 2, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Oke, kita masuk pada akuntabilitas. Setelah saya belajar modul dan video tentang akuntabilitas, saya menarik kesimpulan bahwa seorang PNS harus menjamin nilai-nilai publik, antara lain, pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Contoh praktisnya yang terjadi di kantor adalah ketika sudah tiba jam istirahat untuk makan siang, tetapi pada saat yang sama, tiba-tiba ada pemohon yang datang. Dan di situ kita dihadapkan kepada pilihan apakah kita akan pergi makan atau kita melayani pemohon. Saya pernah ada di posisi ini ketika saya hendak istirahat untuk makan siang. Tiba-tiba pada waktu yang sama ada pemohon yang datang dan saya membuat pilihan untuk melayani pemohon. Sesudah itu baru saya pergi untuk makan siang. Yang kedua adalah menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis. Contohnya, kita tidak perlu terlibat dalam suatu kampanye partai politik. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Contohnya yang praktis yang ada di kantor, ketika ada pemohon datang, kita harus memperlakukan pemohon dengan sama dan adil, tidak membeda-bedakan dia orang tua atau masih muda atau kelihatan banyak uang atau bagaimana. Kita harus memperlakukan mereka secara adil dan sama. Yang selanjutnya keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Contohnya yang mudah atau sederhana, kita konsisten datang di kantor tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Hal itu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dalam diri kita sendiri dan kita tidak akan terlambat datang ke kantor. Selanjutnya adalah aspek-aspek dari akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi, maksudnya di sini aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua pihak, individu dengan negara dan masyarakat. Jadi, melakukan sebuah hubungan dan didapatkan sebuah hasil yang dimana kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan selalu bertindak serta berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik atau maksimal. Setelah ada hasil, selanjutnya ada laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti kita mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah kita capai. Selanjutnya dari situ ada konsekuensi, dan konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi atau bisa juga dapat berupa penghargaan. Setelah itu kita dapat memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja adalah tujuan utama dari akuntabilitas. Kita bisa memberikan kinerja yang lebih baik atau pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ini adalah alasan mengapa akuntabilitas disebut sebagai prinsip dasar bagi setiap organisasi yang ada atau organisasi yang berlaku. Selanjutnya adalah fungsi utama dari akuntabilitas, yaitu yang pertama
adalah akuntabilitas sebagai kontrol demokrasi. Maksudnya di sini akuntabilitas mengontrol demokrasi yang ada. Yang kedua, demokrasi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya di sini akuntabilitas dapat mencegah korupsi dan dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan yang ada, sehingga para pejabat tidak semena-mena dan tidak melakukan korupsi. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya di sini dapat belajar lebih lagi untuk meningkatkan kinerja yang lebih maksimal. Selanjutnya adalah lingkungan yang akuntabel. Lingkungan yang akuntabel di dalamnya ada kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan. Keadilan ini adalah landasan utama. Selanjutnya adalah kepercayaan, lalu ada keseimbangan, ada kejelasan, dan ada konsistensi atau stabilitas. Dan 9, transparansi. Selanjutnya ini adalah contoh akuntabilitas yang terjadi di kantor yang saya alami. Itu saat masuk dalam tim PTSL, di mana di sini kita dituntut jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jadi kita harus jujur, harus adil, dan bertanggung jawab. Kita tidak boleh memandang bulu, bertanggung jawab dalam proses pengurusan, sehingga hasil yang didapatkan boleh maksimal. Dan saat melakukan validasi bidang tanah, di situ saya dituntut untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah nasionalisme. Dasar dari nasionalisme adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sila yang pertama, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Contohnya mungkin pada saat rekan kerja kita sedang puasa, kita tidak boleh makan di depan mereka, tapi mungkin kita bisa mencoba juga untuk ikut puasa. Selanjutnya ketika ada yang ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Contohnya, kita tidak memutar musik secara berlebihan atau tidak membuat suatu kebisingan yang membuat ibadah terganggu. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, kita diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, untuk mengamalkan sila yang kedua, kita tidak boleh semena-mena, saling menghargai dan menghormati, serta mencintai sesama dan tolong-menolong. Selanjutnya, untuk mengamalkan sila ketiga, kita harus rukun dan damai. Meskipun kita berbeda, tetapi kita satu. Meskipun banyak pulau di Indonesia, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya, untuk mengamalkan sila yang keempat, contohnya kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetapi alangkah baiknya kita bisa melakukan musyawarah atau diskusi untuk mencari solusi dalam suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk mengamalkan sila yang kelima, kita bisa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
Adapun fungsi dari ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara adalah ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Jiwa nasionalisme tidak hanya pada saat berperang saja, tapi jiwa nasionalisme bisa ditumbuhkan dalam kehidupan setiap hari. Selanjutnya adalah etika publik. Etika adalah refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga bisa dipahami sebagai penilaian serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas, mencari jawaban untuk menentukan, serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah, dan tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan. Adapun kode etik dari aparatur negara adalah: pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan; kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan; ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Etika publik di sini menyangkut tentang etika ketika kita melayani publik. Etika ketika ada pemohon yang datang, bagaimana cara kita melayani pemohon dengan baik dan benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, etika kita sebagai ASN harus baik, harus sopan. Demikian ringkasan materi dari saya. Terima kasih.